Ki, ada pocong. Para tetua desa akhirnya membuka matanya. Tepat ketika para tetua desa membuka matanya, sebuah jasad tanpa nama itu terbang dari dalam liang lahatnya, bersama ribuan pocong berwajah hancur. Tapi tunggu sebentar, memang para tetua desa membuka matanya, tapi bola matanya berwarna putih semua. Kalian ingin mengusirku ya? Ucap mayat tanpa nama itu. Tiba-tiba suara Ki Jambrong memekik dan berubah menjadi suara nenek tua. Aku hanya membuatmu tidak berbahaya. Untuk desaku. Ki Jambrong berdiri dari tempat duduknya. Tangannya memegang keris seperti menarik sesuatu dari atas ke bawah, membuat mayat tanpa nama itu jatuh tersungkur ke tanah yang berada di tengah-tengah para tetua desa. Sedangkan ribuan pocong hitam itu menghilang tanpa jejak. Belum sampai di situ, Kinawa mengambil jarum berwarna emas selalu menancapkannya perlahan ke kepala mayat tersebut. Sontak membuatnya berteriak kesakitan. Kemudian perlahan tubuhnya menyusut, kukunya menyilang di dadanya. Rambutnya terurai hingga ke betis kakinya. Tidak lain tidak bukan itu adalah Jenglot dengan jarum emas di kepalanya. Para tetua desa perlahan mulai tersadar. Sedangkan Pak Ali yang masih tidak mampu meresapi apa yang terjadi barusan, hanya diam, tidak satu kata pun terucap dari mulutnya. Semua hal yang benar-benar tidak bisa dicerna oleh akal, namun inilah nyatanya. Pak Ali sendiri yang menyaksikan kengerian itu. Ki Joko mengambil jenglot itu. Bolehkah ini menjadi koleksiku? Tidak, biarkan ia dikubur di sini sesuai permintaan terakhirnya. Ki Jambrong menolak. Ki Joko terlihat menghela nafas, seolah mengungkapkan rasa kecewanya. Ali, kuburkan lagi ia di sini. Ali terdiam sejenak memerhatikan jenglot itu dengan seksama. Tapi Ki, kenapa tubuhnya berubah menjadi seperti jenglot? Pada dasarnya semua manusia akan diterima oleh bumi ketika ia mati. Namun orang ini adalah penganut ilmu hitam yang sangat-sangat merugikan, sehingga ia tidak bisa diterima di bumi. Ditambah, orang ini mempunyai dendam yang sangat besar pada seseorang yang sudah membunuhnya. Ia akan diambang oleh dua dunia, antara kematian dan kehidupan selanjutnya, seperti arwah penasaran. Penjelasan Ki Jambrong. Berarti sebenarnya ia masih hidup. Yang hidup hanya rohnya. Sudah cepat, lakukan tugasmu, Li. Baik, Ki. Pak Ali pun mulai perlahan menutup kembali liang lahat tersebut oleh tanah. Hingga selesai, Pak Ali menatap Pak Wawan yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Gimana dengan Wawan, Ki? Sudah, biarkan saja di sini. Nanti juga sadar sendiri. Apa nggak akan terjadi apa-apa, Ki? Sudah, tenang. Lagi pula kami berempat sudah tua. Terlalu buang-buang tenaga untuk mengangkat tubuh si Wawan. Benar. Sudah, mari pulang, ucap Ki Haji, yang memulai ke langkahnya lebih dulu meninggalkan tempat itu, diikuti para tetua yang lainnya, hingga tersisa Pak Ali sendirian. Pak Ali menatap Pak Wawan sejenak, sebelum lari terbirit-birit karena mengingat segala hal yang terjadi tadi. Akhirnya pembangunan sebuah lapangan dilaksanakan di atas sebuah makam tanpa nama. Tidak ada keanehan di hari-hari selanjutnya, hingga sampai pembangunan itu selesai. Di hari itu di mana Ki Jambrong ditunjuk sebagai kepala desa yang baru atas perintah warga desa. Tidak ada yang keberatan satupun, karena Ki Jambrong sudah banyak berjasa terhadap desa. Rina anak dari Pak Ali yang akan didaftarkan Pak Ali untuk masuk ke sekolah swasta itu. Hari itu di mana Rina sangat senang karena akhirnya ia dapat bersekolah tanpa perlu lagi berjalan 5 km ke desa sebelah untuk bersekolah. Karena di desanya sudah ada sekolah menengah pertama. Rina adalah anak sematawayang Pak Ali dan satu-satunya harta yang paling berharga untuk Pak Ali. Karena setelah kematian sang istri, hanya Rina yang mampu menjadikan Pak Ali bekerja siang malam demi menghidupi si buah hati dan mewujudkan impian manisnya
sebagai seorang dokter spesialis. Biaya masuk sekolah itu cukup terbilang menguras tabungan Pak Ali. Belum lagi biaya bulanan yang harus dia keluarkan. Namun Pak Ali tidak mau lagi melihat lelahnya Rina setelah berjalan 5 km demi mendapat ilmu. Akhirnya Pak Ali setuju dengan kesepakatan sekolah swasta itu. Rina pun mendapat seragam serta buku LKS dan kemudian berjalan pulang bersama Pak Ali setelah mendaftarkan diri. Bapak, makasih ya Pak, udah mau berjuang menyekolahkanku. Aku janji sama Bapak, kelak aku yang berjuang demi Bapak. Tutur Rina seraya menenteng kantong kresek berisi seragam dan buku LKS. Pak Ali tersenyum bangga karena Rina memperhatikan perjuangan bapaknya tercinta. Kamu sekolah yang benar ya nak. Itu sudah cukup bagi Bapak merasakan perjuanganmu. Pasti Pak, senyum manis Rina. Hari-hari berlalu. Pak Ali yang selalu berangkat ke makam tidak lupa mengantarkan Rina ke sekolah swasta itu. Selain searah, Pak Ali harus memastikan bahwa Rina benar-benar selamat sampai tujuan. Hingga hari itu, di mana Rina berbeda, ia tidak lagi menampakkan senyum manisnya. Ia terlihat lesu ketika pulang sekolah. Pak Ali yang merasa bahwa ada yang tidak beres dengan putrinya, lantas menanyakan, "Kamu kenapa nak?" "Aku gak enak badan Pak." Mendengar pernyataan itu, Pak Ali langsung membawa putrinya ke kamar, merebahkan badan putrinya di sebuah ranjang kayu, lalu mengambil teh hangat. "Minum dulu, mungkin kamu kelelahan." Rina pun meminum secangkir teh buatan Pak Ali. "Makasih Pak." Rina pun tersenyum lesu. "Ya sudah, kamu istirahat. Besok biar Bapak ke sekolah untuk izin bahwa kamu sakit." Rina mengangguk, lalu kembali merebahkan badannya. "Bapak mau beli obat dulu untuk kamu. Kamu jangan kemana-mana ya nak." "Iya Pak." Pak Ali pun segera bergegas untuk ke apotik. "Pak," ucapan Rina yang membuat Pak Ali menghentikan langkahnya. "Iya nak. Tadi saat aku di lapangan, aku ketemu seorang pria tua. Dia mengaku bahwa ia teman Bapak dan dia mengucapkan terima kasih karena udah dibebaskan." Pak Ali terdiam, mengingat siapa seorang pria tua yang Rina maksud. "Siapa?" tanya Pak Ali. "Nggak tahu Pak, orangnya langsung pergi setelah mengucapkan itu." Pak Ali terdiam sejenak, berusaha mencari jawaban itu, namun ia tidak dapatkan. Namun bukan itu yang menjadi prioritas utama baginya. Rina lah yang menjadi beban pikirannya sekarang. Karena anak semata wayangnya sedang kurang sehat, Pak Ali pun kembali melanjutkan langkahnya keluar rumah dan menuju apotik. Sesampainya di apotik, ia membeli beberapa obat dan kemudian segera pulang ke rumahnya. Sesuatu hal yang Pak Ali sesali adalah pulang ke rumah. Atau seharusnya Pak Ali selalu berada di rumah. Karena sesuatu terjadi di rumah Pak Ali ketika Pak Ali pergi. Pak Ali jatuh tersungkur di sebuah lantai yang penuh dengan darah. Tangisnya pecah ketika mengangkat sebuah tubuh yang mungil. Putri tercinta, harta yang berharga, bagi Pak Ali sudah tiada. Tidak ada lagi senyum manis yang dapat Rina tampakkan bersama impian manis yang ia katakan pada Pak Ali berulang kali. Rina ditemukan tidak bernyawa di sebuah lantai kamarnya, dengan mulut yang menganga dan darah mengucur deras dari mulutnya. Bagaimana rasanya seorang tukang bubur harus menggali sebuah liang lahat untuk keluarganya sendiri, apalagi buah hatinya sendiri. Pupus sudah segala harapan yang ia tanam pada Rina. Sekarang Rina hanya terdiam kaku ketika diturunkan perlahan ke dalam liang lahat. Semua warga yang menghadiri pemakaman turut berduka cita atas meninggalnya anak dari Pak Ali, terutama Pak Sudir, sahabat Pak Ali. "Li, sabar ya. Aku tahu ini berat untukmu, tapi larut dalam kesedihan terlalu lama gak baik. Nanti segala aktivitas kamu terhenti," tutur Pak Ali. "Siapa yang sedih, Dir? Aku
Aku gak sedih sama sekali, Dir. Ucapan Pak Ali membuat Pak Sudir tidak tega. Pak Sudir yakin kondisi hatinya benar-benar hancur. Itu dibuktikan ketika semua warga satu persatu pergi meninggalkan sebuah pemakaman itu. Sedangkan Pak Ali masih diam membisu di depan makam anaknya. Li, ayo pulang, ajak Pak Sudir. Namun Pak Ali tetap terdiam membisu dengan tatapan yang kosong. Li, sudahlah Dir, kamu pulang saja. Biarkan aku di sini dan tidur di sini menjaga anakku. Pernyataan Pak Ali membuat Pak Sudir geleng-geleng kepala. Istighfar, Li. Tepat ketika ucapan ini dikatakan oleh Pak Sudir, tiba-tiba angin berembus pelan, namun menusuk tulang, membuat perasaan Pak Sudir tidak enak. Mata Pak Sudir mengawasi area pemakaman. Tepat di samping sebuah pohon beringin, ada sesosok anak kecil bertubuh pucat pasi sedang berdiri. Ia sedang menatap ke arah Pak Sudir dan Pak Ali. Pak Sudir mengenalinya, itu adalah Rina. Tapi ada sesosok lagi di belakang Rina, seorang pria bertubuh besar, tangannya yang dipenuhi ulat sedang menutup mulut Rina. Li, ayo pergi dari sini, ucap Pak Sudir menarik paksa Pak Ali. Apa sih, Dir? Aku masih mau di sini. Pak Ali memaksa berhenti. Li, aku tahu kenapa anakmu meninggal. Serius kamu? Sudah, ikut aku, ucap Pak Sudir. Tidak lagi memaksa Pak Ali meninggalkan makam tersebut, karena Pak Ali mengikuti langkah Pak Sudir. Mereka berdua menuju ke suatu tempat menggunakan motor tua Pak Sudir. Pak Sudir dan Pak Ali terheran-heran ketika melihat sekumpulan para warga yang berkumpul di sekitar sebuah rumah yang mereka berdua kenali. Pak Sudir dan Pak Ali yang merasa ada yang tidak beres segera turun dari motornya, lalu menembus kerumunan warga. Betapa terkejutnya mereka berdua melihat sebuah mayat terkapar dengan mulut yang menganga lebar. Ki Jambrong, Pak Ali berteriak. Pak Sudir menarik Pak Ali keluar dari kerumunan. Ngapain sih, Dir? Itu Ki Jambrong mati. Aku tahu, Li. Ikut aku. Kemana? Sudah, ikut. Pak Sudir menyalakan motornya. Mereka berdua menuju suatu tempat lagi. Tolong! Teriak salah satu warga sambil berlari ke sana kemari. Bertepatan ketika Pak Sudir dan Pak Ali lewat. Ada apa, Pak? Tanya Pak Sudir. Ki Nawa meninggal.